Bab 5511. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Segera, Jintong mendapatkan sesuatu. Ini adalah 3 harta Giok Ruyi, sebuah peralatan kekaisaran Tao, tetapi pola dari Giok Ruyi telah rusak. Hanya bahan Ruyi sendiri yang terbuat dari besi 3 inti harta karun. Itu kokoh, tapi selama bertahun-tahun, tanpa sedikit pun kecerdasan, itu pada dasarnya sia-sia. Sanbaoyu Ruyi, instrumen kekaisaran Tao. Mata Muyun menjadi lurus saat mendengar ini. Mengambil 3 batu giok berharga Ruyi, Muyun merasakan sakit di wajahnya. Itu rusak. Sayangnya, besi 300 sumsum ini tidak memiliki semangat. Selanjutnya, Jintong terus mencari, dan segera menemukan peralatan kekaisaran Tao dan peralatan kekaisaran Tao lainnya. Tapi kebanyakan dari mereka kusam dan sangat rusak. Beberapa di antaranya masih memiliki aturan dan pola Tao, tetapi pengaruhnya kecil. Muyun seperti mengumpulkan kain. Dia mengumpulkan barang-barang ini satu persatu. Yah, ini mungkin berguna bagimu. Tiba-tiba, Jintong membuka mulutnya, memutar ekornya, dan tanah berwarna merah darah runtuh. Sebuah tripod besar dengan ketinggian 100 kaki menjulang dari tanah. Tripod memiliki 4 kaki, 4 sudut dan 4 sisi. 9 tubuh naga terukir di badan tripod, berkelok-kelok. Tripod ini memiliki 9 kepala naga di 4 sisinya, yang berbeda dan kuat. Tripod ini digunakan oleh Kaisar Changming. Itu adalah tripod naga Jiushu. Sungguh luar biasa. Meskipun Anda adalah Kaisar Taoisme, Anda juga dapat mengontrol tripod ini. Anda dapat membunuh orang dan membela mereka dengan sangat baik. Jintong berkata sambil tersenyum, saya dan istri saya akan memindahkan tripod ini kembali, tetapi kami sangat marah sehingga meninggalkannya di sini. Tripod ini masih terawat dengan baik. Muyun naik ke atas tripod dan berdiri di tepinya. Pola senjatanya sudah lengkap. Ki senjata besar itu masih ada. Benar-benar terpelihara dengan baik. Muyun berkata dengan penuh semangat, bagus, bagus. Instrumen kekaisaran Tao ini, yang sekarang dapat dia desak, ini yang paling kritis. Misalnya, Muyun tidak bisa menggunakan pedang Raja Ming sebelum dia mendapatkannya dan tidak mencapai ranah Kaisar Taoisme. Semakin tinggi level instrumen Tao, semakin kuat kekuatan Tao, dan semakin terampil pula. Seperti menelan pedang surga, Muyun tidak bisa menggunakannya sekarang. Pedang ini sangat kuat, tetapi tidak dapat digunakan di ranah Kaisar Tao. Kekuatan Tao tidak cukup untuk melepaskan seluruh kekuatan pedang ini. Lebih baik menggunakan pedang raja tanpa menggerakkan pedang Raja Ming, yang lebih cocok untuk Muyun. Kaisar Changming ini tampaknya adalah kaisar di bawah Kaisar Changye. Jintong kemudian berkata, saya dan istri saya juga telah memperoleh beberapa buku kuno dari sini selama beberapa generasi. Saya dan istri saya juga telah melihatnya. Penguasa tempat ini, manusia dewa, tampaknya dinamakan Xuan Luo. Xuan Luo, Muyun mengangkat alisnya, tidak pernah mendengar hal tersebut. Muyun bertanya, tetua, bisakah kamu menunjukkan kepadaku buku-buku kuno? Mendengar ini, Jintong gemetar dan berkata sambil tersenyum, "Yah. Kamu tahu, hanya ada naga dan ular piton ungu dan emas yang tinggal di sini. Hanya aku dan istriku yang tersisa. Selama bertahun-tahun, telah ada sering terjadi konflik dengan keluarga sapi Kaisan, dan suami serta istri saya jatuh ke tangan yang salah. Pada suatu kesempatan, ternak Kaisan menghancurkan rumah istri saya dan buku-buku kuno itu. Hancur, sayang sekali. Sapi sialan, buku-buku kuno itu pasti mencatat orang-orang pada masa banjir dan kelaparan. Mungkin kita bisa mendapatkan informasi tentang alasan 18 dewa memulai perang." Muyun telah berpikir selama bertahun-tahun, apa arti dari perang 18 dewa? Aneksasi wilayah, itu tidak perlu. Seorang kaisar dewa ada di dunia yang sama. Tidak ada naksir di antara para kaisar Tuhan. Mereka tidak bisa saling membunuh. Bagaimana mereka bisa saling mencaplok? Muyun hanya memikirkan satu hal. Itulah peningkatan kekuatan. Kaisar ilahi adalah puncak alam semesta. Dikatakan bahwa dia tidak akan pernah mati. Tapi Lin Tianyuan sudah mati, yang berarti kaisar ilahi tidak abadi. Begitu hal itu terjadi, pasti akan ada orang yang ingin mencapai level yang lebih tinggi dan mencapai keabadian sejati. Pada titik ini, Muyun berpikir tebakannya sangat mungkin. Namun alasan spesifik siapa yang memprovokasi, tidak jelas bagi Muyun.
Li Changlan, belum tentu. Siapa kamu, Mufutu? Belum tentu. Mu Yun tidak bisa menyentuh level itu, yang tidak berarti dia tidak akan memikirkan hubungan pada level itu. Kekuatan. Anda harus meningkatkan kekuatan Anda. Hanya ketika dia sudah cukup tinggi dia dapat menyentuh benda-benda itu. Jin Tong kemudian berkata, hubungan antara tripod naga Jiushu dan pemilik sebelumnya telah terhapus. Namun, jika Anda ingin menerimanya, Anda harus mendapatkan persetujuan dari tripod ini. Persetujuan. Setelah mendengar ini, Mu Yun berkata dengan senyum gemetar, kalau begitu, sebaiknya aku menyimpannya untuk sementara waktu. Tidak mudah untuk mendapatkan pengakuan dari peralatan Kekaisaran Tao. Tapi Jin Tong buru-buru berkata, tidak, jangan salah paham. Kamu tidak perlu mencapai ranah Kaisar Daoxin untuk mendapatkan persetujuan dari tripod ini. Yang dikenali tripod ini adalah Anda, ini bukan tentang kekuatanmu. Itu tergantung pada apakah Anda menyetujuinya. Setelah mendengar ini, Mu Yun segera mengerti. Biarkan aku mencoba. Dengan kata-kata ini, Mu Yun melompat langsung ke tripod kuno. Di tripod kuno setinggi 100 kaki, bayangan Mu Yun muncul. Dia segera menyadari bahwa kesedihan di sekelilingnya menyapu tubuhnya. Tidak ada angin, tapi dingin. Dalam kegelapan, sepasang mata menatap Mu Yun, sepertinya ingin melihat seluruh tubuh Mu Yun. Dan kemudian, sepasang mata kedua, sepasang mata ketiga, sampai akhirnya, 9 pasang mata menatap ke arah Mu Yun dan sepertinya sedang menatap Mu Yun. Melihat mata itu, Mu Yun tidak tergerak dan tenang. Tiba-tiba, Mu Yun merasa jiwanya seperti ditarik, dan kemudian dunia di sekitarnya berubah drastis. Sebentar lagi, Mu Yun sepertinya jatuh ke dunia luas antara langit dan bumi. Melihat sekeliling tubuhnya, seekor naga dengan panjang ribuan kaki mengelilingi tubuhnya. 9 semuanya, 9 naga, dengan tubuh berputar dan kepala terkulai, memandang diri mereka sendiri. Itu hanya rumah besar Tao. Tidak memenuhi syarat, itu terlalu jauh. 9 naga mengeluarkan suara satu per satu. Mu Yun memandangi 9 naga, tetapi berkata sambil tersenyum, hanya istana Tao. Bukankah itu tidak jauh dari Kaisar Tao? Arogansi. Seekor naga di sebelah kiri berkata, bisakah kamu mengendalikanku? Kalian, aku khawatir kamu adalah roh dari 9 tripod naga ini. Mu Yun berkata lagi, tripod ini telah berada di tempat terpencil ini selama bertahun-tahun. Jika saya tidak mengeluarkannya, saya khawatir tripod ini akan terus diam. Sulit bagi Anda untuk menemukan master baru. Terus, bagaimana? Mu Yun kemudian berkata, kamu punya hubungan keluarga dengan tripod ini. Berapa tahun tripod ini ada di sini? Berapa tahun kamu masih ada? Saya melihat banyak barang-barang Kekaisaran Tao di sini. Barang-barang Kekaisaran Tao rusak dan kehilangan spiritualitasnya. Saya khawatir Anda akan segera mengikuti jalur barang-barang Tao itu. Begitu kata-kata ini keluar, ke-9 naga itu terdiam. Meski begitu, kamu tidak tahan. Dibaptis dengan tripod meskipun kamu hanya seorang pendeta Tao. Baptisan Dingli, apa itu? Naga lain melihat ekspresi bodoh Mu Yun dan berkata dengan tenang, yang disebut baptisan tripod adalah baptisan yang harus diterima oleh tripod naga Jiushu. Tripod naga Jiushu ditempa oleh ahli instrumen Tao tingkat kaisar di masa lalu. Itu dibuat dengan mengorbankan 9 keadaan alam semesta pada periode banjir dan kelaparan. 9 negara bagian, yang masing-masing berpenduduk lebih dari 10 miliar jiwa, semuanya dikorbankan, dan masing-masing negara bagian memiliki keunikan regionalnya sendiri, yang cukup misterius. Jika tidak demikian, mengapa semua instrumen Kekaisaran Tao dan instrumen Kekaisaran Tao lainnya dihancurkan, tetapi tripod ini masih sempurna? Tripod ini mengandung intisari Tao, yang tak tertandingi oleh Tao lainnya. Naga lain membuka mulutnya dan berkata, selain itu, tripod ini terbuat dari daging dan jiwa 9 naga kita dan mengubah 9 nagaku menjadi roh perkakas. Mendengar kata-kata ini, Mu Yun tampak tenang di permukaan, tetapi kenyataannya, dia membuat gelombang. Luar biasa, ini terlalu berlebihan. Ia telah menguduskan puluhan miliar makhluk di Kyushu dan 9 naga dewa. Apakah perlu melebih-lebihkan untuk menyempurnakan barang-barang Kekaisaran Tao? Anak muda, tahukah kamu sekarang? Naga lain melanjutkan, bahkan jika kami mengenali Anda dan memberi Anda kesempatan, Anda tidak dapat mengendalikannya. Tripod ini sombong. Belum tentu. Mu Yun tersenyum dan berkata, kamu adalah roh dari instrumen ini.
Saya pikir akan lebih mudah bagi saya untuk mengendalikan tripod ini. Dengan kata-kata ini, tangan Mu Yun secara bertahap berubah menjadi 2 cakar naga. DPCA, apakah kamu anggota klan naga? Tidak mungkin. Kamu baru saja menjelaskan bahwa tidak ada naga ki di dalam atau di luar tubuhmu. Itu hanya ras manusia. Naga demi naga jelas tercengang. Mu Yun tersenyum dan berkata, saya seorang manusia dan seekor naga. Dunia ini unik. Sekarang, apakah aku memenuhi syarat? 9 naga itu terdiam saat kata-kata itu keluar. Atau coba, namun, jika kamu gagal dan mati, kamu akan menjadi bagian dari semangat tripod ini. Apakah kamu benar-benar ingin mencobanya? Tentu saja, Mu Yun tersenyum dan berkata, ayo. Saat kata-katanya jatuh, 9 bayangan naga menjadi semakin ilusi. Kemudian Mu Yun menyadari bahwa kekuatan besar sedang merobek tubuhnya, mencoba merobeknya menjadi beberapa bagian. Rasa sakit yang hebat melanda seluruh tubuh. Anda menyebut ini baptisan tripod. Ini bukan mencuci tubuh. Ini mengalahkan tubuh. Mengaum. Tiba-tiba, gumaman naga bergema melalui mulut Mu Yun. Saat ini, di luar tripod naga Jiushu, terdapat tripod besar, separuhnya berada di dalam tanah, separuhnya lagi di luar, dan badan tripodnya terdistorsi. Jintong berdiri di samping tripod dan melihat cahaya yang bersinar di tripod. Dia berkata perlahan, anak ini cukup berani, tapi seharusnya tidak sulit untuk mengintegrasikan tripodnya. Seharusnya tidak terlalu merepotkan dia. Di dalam badan tripod, tubuh Mu Yun gemetar, dan pikirannya seakan terkoyak oleh 9 kekuatan dahsyat dan bisa terkoyak kapan saja. Itu kaki. Mu Yun memarahi pelan, dan tubuhnya berangsur-angsur berubah. Sisik emas berhubungan erat, sisiknya cerah dan bercahaya. Tetapi bahkan jika tubuh naga ditampilkan, gaya tarik yang mengerikan juga menyebabkan sisik naga di permukaan tubuh Mu Yun perlahan-lahan terkoyak. Tunggu, Mu Yun menghela nafas. Dia bisa menahan rasa sakitnya. Tapi saat itu, ledakan, raungan keras terjadi. Mu Yun hanya merasa bahwa seluruh orang sepertinya telah disambar petir, dan kekuatan yang lebih berat daripada kekuatan besar menekannya. Inilah kekuatan. Satu negara. Anak muda, bisakah kamu menanggungnya? Suara itu terdengar. Mu Yun tidak bisa menjawab. Menanggungnya, menanggungnya. Yang kalah tidak kehilangan susunan pertempuran. Mu Yun segera berteriak, saya tahan. Dong, sebentar lagi. Terdengar bunyi gedebuk. Ini adalah berkah dari kekuatan negara bagian kedua. Bang-bang, tepat waktu. Terdapat retakan di permukaan tubuh Mu Yun. Bahkan tubuh naga tidak dapat bertahan saat ini. Dia berlumuran darah, menderita. Sungguh sebuah tragedi. Kekuatan kedua negara ini sangat menakutkan. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh seorang kaisar Tao. Tidak, bahkan Raja Tao saja tidak cukup. Dengan hati horizontal, Mu Yun langsung membuka dunia Zutiantu. Saat ini, dunia Zutiantu terbentang 150.000 mil dan sangat luas. Dan gambaran ini menyatu dengan kehidupannya yang sudah lama tidak terpisahkan satu sama lain. Gambaran ini dapat diterimanya. Ledakan, kekuasaan negara ketiga datang dan turun. Tapi saat berikutnya, pada saat ini, tubuh Mu Yun, yang awalnya tidak dapat dia tanggung, tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Tanpa diduga, dia perlahan berdiri. Ini, bagaimana bisa, kekuatan represif seperti itu tidak dapat ditransfer. Beberapa suara terdengar terus-menerus. Mu Yun bernapas sekarang, tidak dapat dipindah tangankan. Dia bukan pindahan. Terus terang, dia adalah Zutiantu, dan Zutiantu adalah dia. Zutiantu, sama seperti tubuhnya, mengambil tempatnya untuk menahan tekanan. Kekuatan negara bagian keempat datang. Rencana untuk membunuh surga tetaplah menelan kekuatan besar tanpa terpengaruh. Lalu, keadaan kelima, keadaan keenam. Sampai akhir, kekuatan Kyushu telah diairi secara menyeluruh ke dalam peta pembunuhan langit, tetapi peta pembunuhan langit yang besar selalu stabil seperti gunung, bebas dari pengaruh apapun. Saat berikutnya, bayangan 9 tubuh besar muncul kembali. Apa yang baru saja kamu desak? Mengapa kekuatan Kyushu bisa diserap sepenuhnya? Apakah itu harta karunnya? Tidak mungkin. Harta karun itu tidak bisa menggantikanmu. Mu Yun tersenyum dan berkata, apakah aku berhasil? Mendengar ini, ke-9 naga itu terdiam. Apa? Tidak berhasil. Kamu telah berhasil. Salah satu naga berkata, sekarang, kuali naga Jiushu milikmu. Mu Yun menghela nafas lega.
Tetapi pembaptisan belum berakhir. Belum berakhir. Jantung Muyun berdebar kencang. Kamu tidak perlu panik. Selanjutnya, ini bukanlah hal yang buruk, tapi hal yang baik. Salah satu naga berkata, kamu harus menahan tekanan tripod sebelum kamu dapat menggerakkan tripod. Tes barusan membuktikan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menggerakkan tripod. Sekarang, ini adalah bukti bahwa tripod ini mengenalimu. Dengan kata-kata ini, 9 bayangan naga bergegas menuju Muyun tepat waktu. Untuk apa ini? Muyun tertegun, dan kemudian 9 bayangan kosong itu tersebar sepenuhnya. Kemudian, napas berdebar-debar mengalir ke Muyun. Dapat diikuti oleh, namun, napas jantung berdebar mengalir ke tubuh Muyun seperti arus hangat. Kekuatan ini, diubah menjadi kekuatan Tao paling murni di dunia, melekat pada ratusan pembuluh darah di tubuh Muyun. 49 kuil Tao di tubuhnya terus meningkat, dan kuil Tao baru bermunculan selangkah demi selangkah. Selama proses ini, Muyun merasakan sublimasi kekuatan fisiknya. Bukan hanya pengembangan Taoisme, tetapi juga pemurnian dan peningkatan tubuh naga itu sendiri. Inti dari budidaya seni bela diri selalu menjadi meridian fisik, tulang, jiwa, ki dan darah. Tidak pernah berubah. Sekarang, Muyun jelas merasakan saluran energi, tulang, roh, jiwa dan tubuhnya terus berubah. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Muyun tiba-tiba terbangun. Tubuhnya berubah menjadi tubuh manusia dan berdiri di atas tripod. Sepertinya dia tidak pernah bergerak. Tapi Muyun tahu, dia tidak seperti sekarang. Perlahan mengepalkan tangannya, Muyun bergumam, rumah Tao telah meningkat. Sebelumnya, Muyun membuka 49 Daofu. 30 prefektur Tao pertama didirikan oleh Raja Tao yang membuka 6.000 prefektur Tao. Penatua abadi berkhotbah. Kemudian, 33 kursi ditambahkan sebentar-sebentar. Setelah menyerap semangat sisik naga, ia membantu dirinya membuka 16 kuil Tao, membuat kuil Tao-nya mencapai 49. Sekarang, setelah mendapatkan baptisan tripod naga Jiushu, kantor Tao bertambah lagi. Tambahkan 15 baris. Sekarang, kami telah mencapai 64 kuil Tao. Kecepatan ini tidak pernah terpikirkan oleh Muyun sebelumnya. Baptisan yang luar biasa. Muyun sangat bersemangat. Sekarang, Muyun akhirnya merasakannya. Jika Anda seperti latihan sebelumnya di alam awan gelap, yang Anda temui adalah tingkat peluang yang sedikit lebih tinggi. Meskipun harta karun dapat membantu Anda meningkat, kecepatannya sangat buruk. Tapi saat ini, promosi yang dia terima semuanya luar biasa. Raja Tao, yang membuka 6.000 kuil Tao, jarang terjadi sepanjang zaman. Bisa dibayangkan betapa mendalamnya dakwahnya. Kiskala naga dari naga super bahkan lebih misterius. Sekarang tripod naga Jiushu ini, instrumen Tao Kaisar, begitu mendalam dan misterius. Ketiga promosi ini memanfaatkan 3 peluang besar. Ini lebih buruk dari kerja keras selama 1000 tahun. Selain itu, setelah membuka 64 kuil Tao, Muyun juga menemukan bahwa dunia surga pembunuhan telah berkembang dari 150.000 mil menjadi 200.000 mil. Perluasan dunia Zutiantu, selain penambangan, juga merupakan peningkatan kekuatan Muyun sendiri, yang juga akan memperluas wilayah dunia Zutiantu. Selain itu, integrasi ke dalam material alam yang besar dan harta karun bumi, seperti api ilahi dan air aneh. Muyun lebih jelas tentang jalan masa depan. Peningkatan Taoisme tidak bergantung pada kerja keras, tetapi pada peluang. Sejauh ini, 64 kuil Tao telah berhasil dibuka tanpa cacat apapun, yang merupakan hal yang paling memuaskan bagi Muyun. Sosok itu melintas dan muncul di luar tripod. Melihat Muyun muncul kembali, Jintong berkata sambil tersenyum, apakah kamu berhasil? Ya, setelah mengepalkan tinjunya, Muyun berkata sambil tersenyum, perkembangan rumah Tao juga meningkat. Tidak buruk, Jintong lalu berkata, ayo pergi. Ya, gerakan telapak tangan Muyun mengubah tripod naga Jiushu menjadi seukuran telapak tangan dan mengapung di telapak tangan. Tripod persegi berkaki 4 memiliki tanda permukaan yang semakin jelas. Saat ini, ia juga memiliki hubungan unik dengan hati Muyun. Ini adalah instrumen kekaisaran Tao. Dan sekarang, Muyun bisa mendesak. 1 orang, 1 ular piton, lanjutkan. Jintong juga menemukan pecahan barang kuno Tao dan memberikannya kepada Muyun satu persatu. Kebanyakan dari mereka tidak berguna. Beberapa yang berguna tidak seberharga pedang penelan surga dan tripod naga Jiushu.
Dengan cara ini, melalui tanah merah marun yang gundul ini, satu orang dan satu ular piton muncul di hutan pegunungan. Gunung-gunungnya tinggi dan hutannya lebat. Pohon buah jalan ginseng emas ada di sini. Jintong berkata, buah ginseng emas yang dihasilkan oleh pohon ini dapat mengubah hidup Anda. Sungguh indah. Bahkan jika Anda menelan satu buah ginseng emas karena kehilangan nyawa, Anda dapat segera melompat. Kemudian, setelah melewati gunung yang tinggi, Jintong berkata sambil tersenyum, ini dia. Tapi ketika Jintong setengah berbicara, dia tiba-tiba tetap di tempatnya. Mo Yun juga melihatnya. Saya hanya bisa melihat bumi di depan, pepohonan kuno menjulang dari tanah. Pohon-pohon kuno itu tingginya ratusan kaki, dan batangnya tampak dicap dengan pola api, memperlihatkan cahaya keemasan pucat. Daun-daunnya bertebaran satu persatu, lebat dan lebat, seolah-olah sama dengan pola acuan orang. Apakah ini pohon buah jalan ginseng emas? Baru saja, semua sosok yang berdiri di sekitar pohon buah ginseng emas ini sedang mengukir pola tahu langit dan bumi, mengikat pohon buah ginseng emas tersebut dan bersiap untuk menjauh langsung bersama langit dan bumi. Mo Yun melihatnya dengan ekspresi terkejut. Astaga, beberapa wajah yang pernah dilihatnya. Klan Wu, Wu Fei. Mo Yun melihat Wu Fei, kaisar klan Wu di Wuling. Anjing itu memandangnya dan ingin membunuhnya. Mo Yun tidak pernah lupa. Selain itu, ada tetua Sang Changsheng dari Tanah Suci Yanyu dan tetua Yue Linglong yang bertemu sebelumnya. Termasuk angin suci yang mencari sesepuh dari kuil matahari yang suci. Wu Fei, kemakmuran bisnis, dan Shen Feng semuanya adalah tokoh di ranah kaisar Taoisme. Meskipun Yue Linglong adalah Raja Tao, dia dapat membuka lebih dari 3.000 rumah Tao, yang tidak lebih buruk dari kaisar Tao pada umumnya. Selain keempat orang tersebut, ada dua tokoh besar di ranah kaisar Taoisme, dan seorang Raja Tao, kaisar Taoisme. Sekilas ada ratusan orang. Bajingan-bajingan ini mencoba merampok pohon ginseng emas. Jintong mengepalkan tangannya, dan tubuhnya penuh dengan ki pembunuh. Ginseng emas dan buah Tao dapat memulihkan hilangnya nyawa Mo Yun dan membantunya menstabilkan vitalitasnya serta memulihkan cederanya sesegera mungkin. Pencuri ini ingin mencurinya. Jangan impulsif, tetua. Mo Yun buru-buru berkata, tetua, kamu terluka. Kaisar-kaisar ini hanya masalah beberapa kaisar yang merampok satu wilayah, 2 wilayah, dan 3 wilayah. Bahkan jika aku terluka, aku tidak peduli sama sekali, semua. Jintong berkata, lindungi dirimu. Aku akan membunuh mereka. Mendengar ini, Mo Yundun menjadi bersemangat dan buru-buru berkata, Tuan, tidak masalah jika orang lain membunuh anjing di sana itu. Tuan, tarik napas untuk saya dan saya akan membunuhnya. Mo Yun secara alami mengacu pada pengeluaran militer. Anjing ini penuh dengan keinginan untuk bunuh diri. Awalnya, Mo Yun berpikir bahwa ketika dia mencapai Ratu Tao, dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh biaya seni bela diri. Sekarang aku bertemu denganmu di sini, itu tepat. Bagus. Jintong mendengus dingin dan bergegas keluar. Pada saat ini, 3 kaisar, Wu Fei, Sang Seng dan Seng Zuofeng, memimpin ratusan orang untuk membuat pola terowongan surga untuk memenjarakan pohon buah-buahan jalan ginseng emas di depan mereka. Wu Fei berkata dengan gembira, total ada 9 pohon. Kami punya 3, dan 1 pohon adalah 3. Apakah Anda keberatan? Penatua Sang Changsheng tersenyum dan berkata, tidak masalah. Seng Zuofeng juga mengangguk. Ada 9 pohon buah ginseng emas, dan semuanya berbuah. Ginseng emas dan pohon buah Tao ini sangat bermanfaat bagi Kaisar Daofu, Kaisar Daoxin, dan bahkan Kaisar Daotian. Jika seorang seniman bela diri terluka parah, ia akan menderita kekurangan ki dan darah. Sungguh menakjubkan menelan buah ginseng emas untuk menebus hidup Anda. Yang terpenting yang dihadirkan bukanlah buah ginseng emas, melainkan buah ginseng emas. Dengan adanya pohon buah ginseng emas, Anda bisa menghasilkan buah ginseng emas secara terus-menerus. Ini adalah sesuatu yang bagus. Sang Changsheng, Wu Fei dan Seng Zuofeng semuanya bergerak satu demi satu. Lusinan Raja Tao lainnya juga menembak satu persatu. Ada lebih dari selusin orang di pinggiran yang bertanggung jawab atas pertahanan jika terjadi situasi tak terduga di sekitar. Dong, raungan tumpul tiba-tiba terdengar. Ah, jeritan terdengar. Seorang prajurit yang bertanggung jawab menjaga pinggiran, tubuhnya melayang ke udara, meledak menjadi kabut darah, dan mati secara tak terduga. Ada binatang liar, minggir.
Ah! Jeritan, ratapan, dan kepanikan terus terdengar. Tubuh Jintong berubah menjadi panjang 900 kaki dan tebal puluhan kaki. Kepala piton memandang dengan iri ke arah ratusan orang di lapangan. Naga emas ungu piton, binatang buas yang hebat di negeri banjir. Seorang kaisar melihat bentuk tubuh Jintong, wajahnya berubah, dan langsung berteriak. Jintong sangat cerdas sehingga dia menatap ratusan orang di bawah, tetapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tubuh besarnya tiba-tiba muncul. Bang-bang, tanah pegunungan dan hutan segera meletus menjadi roh jahat yang mengguncang bumi. Sebentar lagi, pegunungan dan hutan ada di mana-mana, dan nafas yang menakjubkan mengalir. Itu adalah binatang buas di wilayah Kaisar. Kaisar Daofu, cepat kembali. Wu Fei, Sang Changsheng dan Seng Zuofeng segera memberi perintah. Ketiga kaisar itu bergegas keluar sekaligus. Hewan jahat, mati. Wu Fei memegang mangkuk emas dan langsung mempersembahkannya kepada kaisar yang berukuran ratusan kaki, lalu langsung menutupi Jintong. Ledakan, raungan yang dalam terjadi sepenuhnya. Tubuh Jintong berdiri diam, tetapi mangkuk emasnya terbalik, dan Wu Fei yang terkejut pun terhuyung-huyung. Betapa kuatnya, Wu Fei berkata dengan cemas, semuanya, hati-hati. Binatang buas ini setidaknya berada pada level 3 perampok dan 4 perampok. Di kejauhan, Mu Yun tertawa melihat adegan ini. 3 perampokan, 4 perampokan, omong kosong. Jintong adalah level puncak kaisar yang sebenarnya, tetapi dia terluka dan momentumnya tidak begitu kuat. Segera, Sang Changsheng dan Seng Zuofeng, satu kiri dan satu kanan, menyerang dan membunuh. Pada saat ini, Mu Yun dengan jelas melihat bahwa pedagang itu makmur dan napasnya kental. Di dunia, sepertinya ada 3 lampu di sekelilingnya. Mengerikan, menakutkan. 3 perampokan, gumam Mu Yun. Sebelumnya, saya melihat kaisar bertarung di alam awan gelap. Saya hanya merasa bumi berguncang. Saat itu, dia hanya bertanya, dan tidak ada lagi yang terlihat. Tapi kali ini sangat berbeda. Mu Yun, yang telah membuka 64 kuil Tao, dapat melihat lebih jelas. Tidak ada kebetulan dalam kemakmuran dinasti Sang. Seharusnya itu adalah 3 perampokan kaisar. Pemburu angin suci dari kuil matahari suci adalah penjarahan kedua kaisar. Wu Fei tampaknya menjadi wilayah penjarahan kaisar kedua. Selain ketiganya, ada 2 kaisar yang baru saja merampok wilayah tersebut. Orang-orang pada tingkat ini berada pada tingkat yang sangat kuat di 4 alam. Namun di hadapan Jintong, 5 kaisar, itu saja tidak cukup. Tak lama kemudian, beberapa tokoh Raja Tao yang ikut serta dalam perang mulai menderita kematian dan cedera. Wu Fei, Sang Changsheng dan Seng Zuofeng adalah orang pertama yang menyerang Jintong. Beberapa kaisar tahu bahwa ular piton naga ungu dan emas itu kuat, tetapi mereka tahu bahwa buah ginseng emas itu berharga. Akan sulit bagi mereka untuk menyerah. Ah! Jeritan terdengar, dan Mu Yun melihat seorang Raja Tao yang telah membuka lebih dari 200 rumah Tao. Dia disemprot oleh Jintong, dan tubuhnya berubah menjadi genangan lumpur. Mundur, mundur, kakak laki-laki tertua Sang Changsheng berteriak, jangan berkelahi dengan hewan jahat ini. Seorang Raja Tao menjaga jarak dan tidak berani terburu-buru. Raja Tao sangat kuat, namun dibandingkan dengan kaisar, perbedaannya tidak sedikit. Dan saat itu juga, bayangan indah, dengan postur montok, tiba-tiba muncul. Sambil memegang pedang, dia memotongnya. Kekuatan Tao berguling dan memotongnya di tong emas. Ledakan, tiba-tiba, antara langit dan bumi, deru teror pecah sepenuhnya. Puluhan mil, mengelilingi bumi, berguling dan bergerak, tanah penuh retakan. 9 pohon buah ginseng emas itu pasti sudah patah jika tidak dilarang oleh ketiga pihak. Entah itu Jintong atau Sang Changsheng, mereka semua sengaja atau tidak sengaja menghindari pohon buah ginseng emas itu. Lagi pula, tidak ada pihak yang ingin menghancurkan pohon buah jalan ginseng emas. Bulan sangat indah. Mu Yun melihat sosok itu dengan jelas. Bulan sangat indah. Sebelumnya, dia dan Xie Susu secara tidak sengaja menyelamatkan wanita itu. Belakangan, Wu Fei mencoba membunuhnya dan mengambil tindakan. Yue Linglong menyelamatkannya. Wanita ini telah membuka setidaknya 3.000 istana Tao. Meskipun dia adalah Raja Tao, dia sebanding dengan kaisar. Beberapa Raja Tao, yang membuka lebih dari 100 kantor Tao, harus menerobos dan mempromosikan diri mereka ke pangkat kaisar. Beberapa telah membuka ratusan atau ribuan, yang mana ini sangat kuat.
Begitu mereka menerobos ranah kaisar, mereka akan menjadi lebih kuat. Dan seperti bulan yang indah, bahkan lebih menakutkan lagi membuka lebih dari 3.000 tokoh Tao. Jika dia tiba di wilayah kaisar, meskipun itu hanya perampokan, dia akan mampu bertarung langsung dengan 2 dan 3 perampok kaisar yang paling umum. Tentu saja, sekarang bulan sangat indah, dan sudah memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari kaisar. Ini mengerikan. Yue Linglong, bersama dengan Sang Changsheng, Zheng Zuofeng dan Wu Fei, serta 2 kaisar lainnya, 6 di antaranya merupakan penyerang utama dan lainnya dibantu, berhasil menekan pecahnya Jintong untuk sementara waktu. Namun, Mu Yun tidak mengkhawatirkan Jintong. Bahkan jika dia terluka, Jintong adalah sosok tertinggi dari kaisar sejati. Jika Anda tidak terluka, kaisar di level 7 perampok mungkin bukan lawan Jintong. Dasar bajingan, teguran terdengar. Wu Fei sekali lagi memegang mangkuk emas dan berlari keluar. Dong, antara langit dan bumi, deru teror pecah. Tubuh Jintong terbelakang, dan matanya suram dan dingin. Ia juga marah. Bang-bang, tiba-tiba dunia kacau, bumi berguling dan langit bergetar. Bang-bang, Jintong begitu kuat hingga kakinya yang kuat pecah. Semua sosoknya dipukul mundur dan mundur sejauh puluhan mil. Bahkan beberapa kaisar menjadi pucat dan darah mengucur dari mulut mereka. Mu Yun melihat bahwa Linglong juga sangat berkulit putih di bulan itu. Tubuhnya jatuh ke belakang puluhan mil dan jatuh ke bumi. Dia meluncur 10 mil dan jatuh ke dalam debu. Dia tidak tahu hidup atau mati. Bayangan Mu Yun melintas saat hatinya melintas. Kemunculan kembali. Mu Yun melihat Linglong terbaring di tanah. Genangan darah di bawah tubuhnya membasahi tanah. Ketika dia datang ke Yue Linglong, Mu Yun menyerahkannya dengan hati-hati. Pakaian Mun Linglong rusak di dadanya, dan sebagian besar kulitnya terlihat. Meskipun dia terlihat berusia 30-an dan 40-an, dia penuh pesona. Saat ini, ia cukup trauma dan menunjukkan sedikit kesedihan. Tuan, Mu Yun meminum beberapa pil penyembuhan untuknya. Yue Linglong perlahan-lahan terbangun dan melihat wajah seorang pemuda. Yue Linglong memegang telapak tangannya dan langsung membombardir dada Mu Yun. Bang! Itu meledak dengan suara gedebuk pelan. Begitu Mu Yun memakan rasa sakitnya, dia terjatuh ke belakang beberapa meter. Ini aku, Tuan. Mu Yun memandangi bulan Linglong, seteguk darah menyembur keluar, dan buru-buru berkata, ini aku, jangan lakukan itu. Anda, Yue Linglong juga melihat Mu Yun, dan kemudian menyadari bahwa dadanya sedikit dingin. Dia hanya melihat pakaiannya terbuka, menariknya, lalu menatap Mu Yun, dan berkata dengan dingin, mengapa kamu di sini? Mu Yun tidak menjawab, tetapi berkata langsung, piton naga emas ungu, setidaknya kekuatan kaisar puncak, terluka. Tetapi juga lebih kuat dari perampok umum 3 dan 4. Anda bukan lawan mereka. Mereka tidak mau menyerahkan pohon buah jalan ginseng emas. Para tetua harus tahu bahwa kehidupan lebih penting daripada pohon. Yue Linglong melihat ke kejauhan. Pertempuran terus berlanjut. Bagaimana Anda tahu? Apakah kamu bersama ular naga? Kata Mun Linglong dengan suara dingin. Mu Yun berkata sambil tersenyum masam, ceritanya panjang. Aku juga dipaksa oleh ular boa naga. Yang lebih tua segera pergi. Tetua ular boa naga pasti ingin membunuh. Mendengar kata-kata Mu Yun, Yue Linglong sedikit terkejut dan ragu-ragu. Pohon buah ginseng emas sangatlah berharga, terutama buah ginseng emas yang beredar di atas. Dia tidak mau menyerah. Sepertinya kamu punya peluang bagus. Yue Linglong lalu berkata, mengapa kamu membantuku? Kamu menyelamatkan hidupku sebelumnya. Jika kamu tidak menghentikanku, Wu Fei akan membunuhku. Pada titik ini, Yue Linglong merenung sejenak, lalu berkata, saya membutuhkan buah ginseng emas. Jika Anda mendapatkannya, Anda dapat menyimpan satu untuk saya. Saya akan menunggu Anda di Tanah Suci Yanyu. Setelah pengembaraan ini, Anda bisa temukan aku di Tanah Suci Yanyu. Mendengar ini, Mu Yun tertegun, tapi kemudian dia mengangguk. Saya tidak akan membiarkan Anda melakukannya dengan sia-sia. Meskipun saya adalah Raja Tao, Rumah Besar Tao telah membuka hampir 4.000 kursi. Di masa depan, saya akan memasuki alam kaisar. Di 4 alam ini, saya menang, jangan bilang tak terkalahkan. Setidaknya, jika kamu dalam masalah, kamu bisa menemukanku. Kata-kata Yue Linglong jatuh. Dia melirik kaisar lainnya, dan matanya tertuju pada kemakmuran pedagang. Akhirnya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung kabur.
Mu Yun menghela nafas lega. Jika Yue Linglong tidak menyelamatkan nyawanya lebih awal, dia tidak akan menyia-nyiakan banyak kata. Namun, hampir 4.000 kuil Tao telah dibuka. Ini mengerikan. Jika Anda bisa mendapatkan janji dari orang seperti itu, buah ginseng emas, Anda tidak akan rugi. Pertempuran berlanjut. Jin Tong marah. Wu Fei, Sang Seng Sheng dan Seng Zuofeng bukanlah tandingannya. Dalam sekejap mata, ratusan kaisar Tao, Raja Tao, dan beberapa kaisar telah terbunuh dan terluka. Pergi, Wu Fei berteriak pada saat itu, binatang jahat ini terlalu kuat. Kami bukan saingan. Semua anggota klan Wu segera mengungsi bersama Wu Fei. Tapi, Anda tidak bisa lari. Tubuh Jin Tong muncul di depan belasan orang dan membuka mulutnya. Ah! Serangkaian jeritan dan ratapan terdengar. Semua anggota klan Wu telah meninggal dan cacat. Wu Fei tampak kaget. Apakah hewan ini sakit? Sang Changsheng dan Seng Zuofeng juga melarikan diri. Alih-alih mengejar orang-orang itu, binatang itu mengejarnya ke sini. Minggir, minggir, Wu Fei menggeram. Tapi sekilas, tidak ada orang di sekitar. Semua mati. Mata Wu Fei dingin. Dia langsung mengangkat mangkuk emas dan menyerang Jin Tong. Sekalipun musuh dikalahkan, mustahil untuk menyerah. Bang! Terakhir, sebuah tubuh terlempar langsung ke tanah, dan tulang serta meridiannya semuanya patah. Tubuh itu hanyalah biaya seni bela diri. Mulut Wu Fei berlumuran darah dan wajahnya sedih. Sang Changsheng dan Seng Zuofeng akhirnya melarikan diri bersama belasan orang. Wu Fei berantakan dan jatuh ke tanah. Wajahnya pucat dan mengerikan. Binatang buas. Wu Fei memarahi dengan marah. Aku tidak akan membiarkanmu masuk ke Wuling. Jin Tong menatap Wu Fei dan melemparkan ekornya ke bawah. Sekejap, tulang Wu Fei patah. Saat ini, sesosok tubuh datang dengan langkah. Oh, Tuan Wu Fei, ada apa denganmu? Sesosok tinta muncul di depan Wu Fei. Dia terkejut dan berkata, bagaimana dia bisa terluka begitu parah? Itu kamu. Wu Fei melihat Mu Yun dan tampak kusam, pendeta Tao kecil, yang bisa ditampar sampai mati, berdiri di depannya dengan begitu terbuka. Kau tepat waktu. Bantu aku. Klan Wuku akan. Tetua, jika aku mengingatnya dengan benar, bukankah kau ingin membunuhku sebelumnya? Mu Yun membungkuk dan menatap Wu Fei. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, sekarang kamu ingin aku menyelamatkanmu. Apakah aku mendengarmu dengan benar? Kamu, jika Tuan Yue Linglong tidak menghentikanku, aku akan mati di tanganmu. Apakah kamu akan berkata begitu? Bocah bau, kamu membawa binatang buas ini. Mu Yun berdiri di depan ular piton naga emas ungu, tetapi ular piton naga emas ungu tidak memperhatikan Mu Yun. Orang bodoh juga melihat ada masalah. Mu Yun mencibir, ya, saya membawa penatua Jin Tong ke sini. Selain itu, saya tidak mengejar mereka. Saya hanya mengejar Anda untuk membunuh Anda. Penjahat yang tidak tahu malu. Ya, aku adalah penjahat yang tidak tahu malu. Mu Yun mencibir, aku akan membunuhmu ketika aku tiba di Ratu Tao. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Tuan Jin Tong ada di sana. Bukankah bodoh jika aku tidak membunuhmu sekarang? Wu Fei sangat marah. Tanpa diduga, aku akan mati di tanganmu. Jangan memukul kakimu seperti itu. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Mu Yun berkata sambil tersenyum, kamu hidup dengan baik dan bekerja untukku. Mu Yun tidak berbicara omong kosong. Dia menarik Wu Fei ke dunia Zhu Tiantu. Ada gambaran besar tentang pembunuhan surga di dunia. Pohon dunia yang menjulang tinggi. Sungai dengan air liur naga ungu dan air es yang tak ada habisnya. Pangolin muncul kembali. Ini ikan besar. Mu Yun menunjuk ke Wu Fei dan berkata kepada Pangolin, lihat dia, jika dia pulih, pukul dia, jangan biarkan dia mati. Saya mengerti. Bakat melahap Mu Yun sangat kuat. Kaisar seperti itu pertama-tama harus menambang, lalu membunuh dan memanfaatkannya dengan baik. Mu Yun tidak menunda. Antara gunung dan hutan, pohon buah-buahan jalan ginseng emas tumbuh subur, berkilauan dan indah. Jin Tong langsung menyapu susunan Tao dengan ekornya, dan kemudian berkata, total ada 9 pohon, dan setiap pohon memiliki buah di atasnya, yang cukup bagimu untuk menyembuhkan istriku. Bocah bau, aku sudah melakukannya untukmu. Jika kamu bermain-main dengan hatimu, jangan khawatir, tetua. Mu Yun membungkuk dan berkata dengan serius, aku tidak akan pernah. Tolong bantu saya, Tuan,
dan masukkan pohon buah ginseng emas ini ke dalam senjata ajaib luar angkasa saya. Ya, segera, 9 pohon buah ginseng emas muncul di sebelah pohon dunia. Sekarang, terlihat jauh lebih hidup di samping pohon dunia. 3 pohon tanpa potobuk tumbuh subur. Berlatih tanpa album foto akan membuat kekuatan Tao semakin murni dan jiwa semakin suci. Ada juga pohon Yuan Tao yang tak ada habisnya, yang juga semarak saat ini. Mereka menghasilkan buah Yuan Tao, tetapi dapat membantu membuka rumah Tao. Selain itu adalah pohon pencerahan surgawi. Di bawah Kaisar, pencerahan di bawah pohon ini bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sekarang kami menambahkan ginseng emas dan pohon buah-buahan. Mu Yun senang. Tuan, saya akan memulihkan hidup saya terlebih dahulu. Saya dapat menyembuhkan Tuan Ziyue lagi. Ya, Mu Yun segera memilih tempat yang tenang di dekat lembah untuk berlatih dalam pengasingan. Dia tidak peduli di mana dia berada sekarang atau apakah dia aman. Lagi pula, aman jika ada Jintong di dalamnya. Buah emas, seperti kristal, muncul di tangan Mu Yun. Buah ginseng emas. Buah ginseng emas ini tidak hanya dapat memulihkan kehidupan Mu Yun, tetapi juga mungkin terlalu penuh kehidupan, yang membuat Mu Yun tak tertahankan. Namun, Mu Yun tidak khawatir dengan kelebihan. HP. Purple Yue menangis minta susu. Apa yang Anda takutkan? Segera, Mu Yun langsung menelan buah ginseng emas itu. Instan, nafas di dalam tubuh menderu dan bergerak. Esensi kehidupan yang agung mengalir ke dalam tubuh Mu Yun. Nyaman. Segera, Mu Yun mulai berlatih. Dia bersembunyi jauh, tetapi dia masih menyerap sebagian besar energi dan semangat yang dikumpulkan setelah kematian Raja, dan Kaisar Tao yang dibunuh oleh Jintong. Sekarang, roh dan roh ini terus mengalir di tubuh Mu Yun dan menjadi rumah besar Tao.